Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Risya dari kelas PAI 4D, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar. Nah, yang akan saya paparkan kali ini yaitu terkait tentang belajar dan karakteristik belajar. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik belajar ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik atau dapat disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar atau juga disebut dengan manifestasi belajar, yang terpenting adalah yang pertama, perubahan itu intensional. Maksudnya, perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan itu positif dan aktif, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya pemahaman baru dan keterampilan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar itu efektif, yakni berhasil guna. Artinya perubahan itu membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Kemudian ragam belajar. Dalam proses belajar dikenal adanya macam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara yang satu dan lainnya, baik dari aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan tingkah laku yang diharapkan. Selanjutnya, beberapa ragam belajar. Yang pertama yaitu ragam abstrak, yakni belajar yang menggunakan cara berpikir secara abstrak atau berpikir secara rasional. Tujuannya yaitu untuk memperoleh dan memecahkan masalah-masalah yang tidak nyata. Contohnya seperti saat belajar matematika, kimia, astronomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ragam sosial. Umumnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah lainnya yang bersifat kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga yaitu ragam pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah yaitu belajar dengan menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif. Kemudian yang keempat yaitu belajar rasional, adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Kemudian yang kelima, ragam keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat, syaraf, dan otot-otot. Kemudian yang keenam yaitu ragam kebiasaan. Ragam belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada.
Kemudian yang ketujuh yaitu ragam apresiasi. Ragam belajar apresiasi merupakan belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Nah, tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan di ranah rasa. Kemudian yang kedelapan yaitu ragam pengetahuan. Ragam belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.